Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang dusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pembacaan Injil ini dosa-dosa kami dihapus. Saudari-saudaraku yang baik, berkah dalem, wonten sami kasrepen nggih. Sami kasrepen dem. Saudara-saudara terkasih, siapa dari antara Bapak Ibu yang sudah kepingin sangat, bahkan anggenipun kepingin ngantos kemecer, enggal-enggal dipun timbali Gusti. Ada yang sangat keberatan segera dipanggil Tuhan karena alasannya macam-macam. Alasannya karena apa? Karena Gusti kula mboten ngantos dipun timbali rumiyin. Awit kula isih gadah tanggelan, anak-anak isih cilik-cilik. Tuhan, saya jangan dipanggil dulu karena istri saya masih cantik. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi juga ada orang yang ingin segera dipanggil Tuhan karena hidupnya berat. Hidupnya kalau menyanyi atau berdoa itu hanya ya sambat sebut, walah urip kok koyo ngene, nah gitu. Jadi kalau menyanyi gitu pakai refrain itu hanya walah waleh walah. Itu. Dan kita kalau merenungkan soal kematian, maka salah satu yang perlu direnungkan adalah apa tujuan hidup manusia sebenarnya. Wis direwangi nyambut gawe, sirah tinggo sikil, sikil tinggo sirah. Berangkat kerja jam 6 pagi, pulang jam 6 sore, aduh meneh neng patuk ngono ya toh. Sampai terkenal sebagai angkatan 66 ya. Itu udah boleh apa? Wis dadi romo direwangan di bojo bareng. Boleh apa ya? Jadi manusia itu apa gitu loh. Ya iya. Itu cuma apa? Cari swarga. Go boleh sego, boleh swarga. Bapak Ibu udah terkasih, sebenarnya tujuan manusia itu tidak banyak dan tidak boleh diingkari seperti orang Nazaret tempat kampung Yesus, karena mungkin bisa jadi mengenal siapa Yesus, dimensi atau hidup manusiawinya malah mereka iri dan tidak mengenal kemesiasan, kekristusan dari Yesus sebagai penyelamat. Maka Yesus mengatakan tidak ada nabi yang dihormati di rumahnya sendiri. Itu ketika zaman Elia ada banyak janda di Israel. Ya janda banyak, janda kembang juga bisa jadi apa? Kalau
gadis belum menikah itu namanya kembang deso gitu ya. Kalau janda cantik janda kembang, kalau istri dari suami ya kembang api ya kembang api. Aku ini dicerai ya panas ya. Maka apa namanya, tujuan manusia hanya satu, tiada lain ya. Tapi tidak seperti orang Nazaret yang malah mau melemparkan ke jurang, yaitu memuji, memuliakan dan mengabdi Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia silahkan dicari, didapat dan dipakai, tetapi harus berani meninggalkannya kalau tidak mendukung pencapaian tujuan. Alias yang ada di dunia ini merupakan sarana, jalan, bukan tujuan. Maka kalau Bapak, Ibu, Mas dan Mbak menikah, ada orang yang menjadi suster, budir, romo, itu bukan tujuan. Itu jalan, itu sarana. Untuk bisa apa? Semakin bisa mengabdi Tuhan, dan semoga dengan demikian kita diselamatkan. Itu sebenarnya tujuan manusia. Tidak banyak. Apalagi kalau hidup manusia itu diukur dengan kematian, rasa-rasanya sudah tidak ada artinya lagi. Iya, tidak ada artinya lagi. Apa mau ada yang dibawa? Tapi nggak ada. Tapi boleh, mau apa namanya, mau punya apapun boleh. Itu mau di apa jadi orang yang terkenal atau apa namanya orang yang selalu dikagumi ya boleh. Itu silakan. Namun itu semua tidak pernah menjadi tujuan, itu menjadi sarana. Mau punya gelar profesor, doktor, insinyur, SH, MH, MSI, apa? SAB, SSI, boleh silakan, boleh. Tetapi jangan kalau ukurannya mati, ya lalu nggak ada gunanya apa-apa. Maka kita tidak boleh merendahkan orang yang sebutlah sama sekali tidak sekolah. Kan nanti kalau kita meninggal, gelar kita itu sama, mbak-mbak almarhumah, mas-mas almarhum. Ya iya sama gelarnya. Gak boleh merendahkan. Orang mau punya mobil boleh, punya sepeda motor apapun boleh, sepeda ondel ya boleh, untuk gowes ya boleh aja. Tapi jangan merendahkan orang yang suka atau bisanya hanya jalan. Awet-awet cilik latihan trauma, ya, latihan sepeda motor mau nabrak pagar, gitu. Nah, setelah itu nggak berani lagi. Kita nggak boleh merendahkan, karena nanti kalau kita meninggal, ya di Mungkit sini paling banter ya pakai ambulan, gitu, ya pakai ambulan. Di daerah saya Sedayu Jogja sana ya digotong karo Melayu biasanya. Jadi nggak ada yang bisa disombongkan. Mau punya rumah romo ya boleh, siapa yang melarang? Tingkat 2 romo silahkan, tingkat 3 seiringnya ngalor ngulon, ya boleh saja. Tapi ya tidak boleh merendahkan orang yang rumahnya tidak tingkat, karena kalau kita meninggal ukurannya ya sama lah, ya 2 kali 1 meter. Yang gemuk-gemuk tambah 1,5 meter lah. Yang tinggi-tinggi maksud saya, gemuk-gemuk kalau yang tinggi-tinggi maksudnya tambah 1,5 meter. Tinggi-tinggi maksudnya tambah 1,5 meter. Itu tambah seperempat ya boleh. Mau punya cincin ya boleh, gelang juga boleh, kalung juga boleh, bandul kalung sak kelondong sapi ya boleh. Tapi jangan meremehkan orang yang tidak berhiasan, ya itu nggak boleh gitu. Maka yang kita bawa kok pasti gitu. 20 suku yang gendu, wah punya apa-apa nggak akan kita bawa. Cincin nikah pun nanti selat 100 dino dicopot itu digoreng tukang emas gitu. Nah, tapi nggak ada di sini, nggak ada yang ngarang saja. Cincin nikah gitu. Itulah Mas dan Mbak, maka hal yang menurut kita semua, menurut sabda Tuhan, hal yang sangat serius, hal yang sangat penting kita renungkan bersama-sama. Tujuan kita hidup di dunia ini, apapun jalan panggilannya hanya satu, untuk memuji, memuliakan, dan mengabdi Tuhan. Itu mau punya apapun silakan, mau berpenampilan apapun silakan, mau punya kedudukan apapun silakan. Itu semua halal, itu semua baik, tetapi itu tidak pernah menjadi
tujuan. Itu semua menjadi sarana, menjadi jalan. Terang ya orang apa namanya sampai stres, sampai kemelurusan itu ya, karena hal yang sebenarnya merupakan sarana malah menjadi tujuan. Jadi moga-moga mari kita saling mendoakan, moga-moga kita setia pada atau tekun menghayati tujuan hidup kita dan selalu bahagia dan bijaksana dalam memakai segala yang ada di dunia ini karena sebagai jalan, sebagai sarana. Terpujilah nama Tuhan sepanjang segala masa. Amin.